Jazakumullah khairan Pak Haji Suherman, masyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu apapun kondisi kita, mari terus kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan solawat-solawat kita Allah menerima ketaatan kita, dan kelak Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi malam ini di rumah klaster Venice ini ya, Bintaro. Geraha Raya ya? Oh, Masya Allah. Setelah bulan lalu kita ketemunya di Pondok Pucung, di rumahnya Mas Gilang ya. Itu bulan lalu kan? Iya. Sawal. Iya, Sawal kan, setelah Ramadan ya. Iya. Insyaallah hari ini kita bahas tentang haji. Kurban juga. Jadi haji ini ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah syariat berkurban, yang kedua adalah syariat berhaji. Yang mana dulu mau kita bahas? Kurban dulu. Kurban ini sebetulnya adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu juragan sapi, juragan kambing. Kalau beliau berkurban, bersedekah, itu nggak main-main. Dia punya sapi dan kambing bisa sampai 12.000 ekor. Tapi kalau bersedekah, berpotong kurban, itu bisa 3.000 ekor. Iya, dia nggak sedikit-sedikit. Kalau bukan 10%, bisa sepertiga kan. Kalau 12.000, terus dia potong 3.000 kan berarti 25% malah ya. Nah, ya. Sampai karena hal tersebut, Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, Pak. Gelar Khalilullah ini Allah sebut di surat An-Nisa ayat 124. Boleh dibaca dulu. Surat 4 ayat 124. Wattakhadzallahu Ibrahima khalila, kata Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan 124. Oh betul ya? Waman ahsanudina. Oh iya betul, siap. Baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan 125 berarti ya. Waman ahsanudinan. 125 ya? Oh iya, 125 betul. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah ini dia. Allah bilang wattakhadzallahu Ibrahima khalila. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kesayangannya Allah. Modalnya modal kurban. Ya. Jadi pada saat Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilullah, malaikat itu komplain. Nanya sama Allah. Ya Allah, kenapa Ibrahim diangkat jadi Khalilullah, kesayanganmu? Kata Allah, kamu gak usah nanya sama saya, cek sendiri ke bumi, ke Ibrahim. Maka turunlah tuh malaikat menemui Ibrahim. Lalu Ibrahim ditanya, tuh Nabi Ibrahim ditanya, kenapa sih kalau kurban segitunya, sebanyak itu dia kurban? Nah Bu, kira-kira mau nebak nggak jawabannya Nabi Ibrahim apa yang bikin dia jadi Khalilullah? Kalau Pak Haji kurban karena apa Pak Haji? Kalau ditanya kenapa kurban? Karena Allah. Mas Gilang? Sama. Karena udah ada contekannya. Ini aslinya aja lah, jawaban asli kira-kira kenapa kurban?
Ya, banyak orang yang bilang ya jawaban nomor satu ya karena Allah ya. Tuh. Tapi ada orang yang menjawab kenapa kurban? Ya karena ada rezekinya gitu ya Pak. Karena lagi ada duitnya. Tuh. Nabi Ibrahim itu pada saat ditanya sama malaikat, kenapa kamu berkurban segitu banyak? Jawabannya cuma satu, karena kambing ini milik Allah. Saya itu cuma amanah. Tuh. Jadi jawabannya Nabi Ibrahim yang bikin Nabi Ibrahim itu jadi Khalilullah adalah karena dia jawab, ya kambing kan punya Allah. Kalau Allah minta ya saya kasihkan. Tuh. Itu jawaban pamungkas tuh. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi Khalilullah, jawabannya gimana kira-kira sekarang? Kenapa kurban? Iya karena harta punya Allah. Tuh. Harus mau begitu ya. Kenapa sedekah? Kenapa bayar zakat? Kenapa mobilnya dipakai buat dakwah? Kenapa badannya ini hari ini selain dipakai buat nyari duit nih kameranya, ya kan? Dipakai juga buat dakwah kan? IG-nya dipakai. Kenapa? Ya karena ini kan dari Allah semua kan? Punya Allah semua. Yang Allah bisa kasih dan Allah bisa ambil. Maka ada satu ayat di surat 57 coba kita baca dulu. Surat 57 ayat 7. Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Nah, lihat kata Allah. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi, kata Allah. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiku, dan infakkanlah mimma itu apapun ya Bu, bukan sebagian loh Bu. Apapun, bukan sebagian. Jadi inilah konsep rezeki. Kalau sudah harus diinfakkan ya yang diinfakkan sebagian apa semua kira-kira? Ya semua. Iya. Kalau zakat 2,5%, ya semua 2,5%-nya dibayar semua. Jangan dikurang-kurangi, ya Bu. Gitu loh. Ya, kan meskipun Allah minta mimma apapun. Kalau kita bayar zakat hari ini, Ibu punya toko, ya tokonya dizakatkan. Ibu punya tambangnya dihitung zakatnya. Semua yang jadi rezeki kita harus diinfakin semua. Sesuai dengan aturannya kan gitu ya. Bukan berarti Allah minta 100%, nggak mungkin. Allah nggak minta 100%. Allah cuma minta sesuai dengan aturannya aja. Makanya Allah bilang di situ, mimma ja'alakum, apapun yang kami jadikan kamu mustakhlafina fi, sebagai amanahnya, penerima kuasanya. Jadi punya kita bukan ini kira-kira rumah. Bukan, punya Allah, tapi dikuasakan sama Sohibul Bait hari ini. Kamera ini punya siapa? Punya Allah. Tapi dikuasakan ke Mas Rahmat. Itu yang harus diakui sama kita ya Bu ya. Tuh, kalau mau dicintai sama Allah, mulailah berlatih ngomong kayak jawabannya Nabi Ibrahim. Ngasih duitnya banyak amat. Iya kan duit punya Allah, gitu aja Pak. Ya, saya tanggal 18 sampai 22 Juni saya ke Bali insyaallah sama istri sama anak. Tiba-tiba jamaah bilang, Ustadz kan ke Bali mahal Ustadz. Saya jawabnya apa Bu? Lah duit Allah juga Bu yang dipakai beli tiket. Simpel aja Bu. Coba aja praktekin lah. Kalau ngomongnya kayak gitu praktekin aja. Saya pernah anak saya dijemput sama Gokar. Gokarnya saya kenal. Gokar 75.000 Pak. Saya transfer 150.000. Terus dia tanya, ngapain banyak-banyak Ustadz? Duit Allah juga, bukan duit saya. Dah gitu Bu. Coba praktekin aja. Nanti kira-kira dapat apa dari Allah. Karena Allah menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah karena jawaban itu. Jadi kenapa Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah? Karena pada saat malaikat tabayun ke dia, kenapa kok korban segitu banyak? Dia jawab, ya karena ini punya Allah. Sementara dikuasakan ke saya. Kalau Allah minta ya saya kasihkan, orang punya dia. Tuh, jawabannya dia. Nah, pas jawab begitu Nabi Ibrahim keceplosan. Jangankan cuma sapi, jangankan cuma kambing. Anak juga kalau saya punya diminta sama Allah saya kasihkan. Nah ngomong begitu Nabi Ibrahim Bu. Padahal waktu ngomong gitu dia belum punya anak. Siti Sarah belum hamil, Siti Hajar belum hamil Bu. Istri pertamanya kan Siti Sarah, ya kan?
Ismail lahir dari istri kedua, Siti Hajar. Dan yang pertama kali lahir kan Ismail. Baru setelah Ismail lahir, Siti Sarah melahirkan anak, Ishak, ya kan? Tuh. Ishak punya anak, Yakub, kan terus begitu ke bawah. Nah, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu jauh sebelum dia punya anak, dia udah begitu. Allah, jangankan sapi. Ini punya Allah semua. Kalau saya punya anak, Allah minta, saya kasihkan, Pak. Itulah yang jadi pada akhirnya, Bu, puluhan tahun kemudian, kita nggak tahu berapa tahun kemudian, Allah takdirkan dia punya anak namanya Ismail. Diminta sama Allah, Bu, ya. Tapi pertanyaan saya, kalau Allah mintanya langsung Jibril turun, wahai Ibrahim, Allah minta anakmu, langsung dikasih nggak, Bu, kira-kira, Bu? Dikasih lah, Jibril yang turun. Lalu bagaimana caranya Allah menguji Nabi Ibrahimnya? Mimpi. Karena kalau saya yakin ya, kalau Allah yang turun lewat Jibril, dia nggak akan mungkin nahan-nahan. Oh iya, ambil aja punya Allah, kan gitu ya. Makanya Allah ujinya dengan apa? Mimpi. Mimpi ini direkam di surat As-Saffat, surat 37 ayat 102. Surat 37 ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nah, lihat. Nabi Ibrahim itu diujinya dengan mimpi. Mimpinya 3 hari. Tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah. Maka tanggal 10 kan kita motongnya kan. Tanggal 10 selesai dia mimpi, dia panggil tuh Ismail. Wahai Ismail, aku melihat dalam mimpiku, ini arafil manam, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Tapi yang namanya Ibrahim ya, bapak Nabi Ibrahim adalah bapak yang bijaksana. Anak seumur Ismail yang sudah bisa diajak bekerja, berarti kan remaja nih. Ya, udah bisa diajak bantu-bantu remaja. Mungkin kalau anak sekarang umurnya berapa kira-kira? SMA kali ya. Udah 17-an lah gitu, yang udah bisa diajak kerja, bantuin bapaknya. Nabi Ibrahim nggak pakai ego seorang bapak. Bapak mimpi motong kamu, sini bapak potong. Nggak gitu ya. Bahasanya apa? Fangzur madza taro, bagaimana pendapatmu? Artinya apa? Mulai mengajak diskusi. Jadi ini sebetulnya dipakai dalam fase pendidikan anak. Anak kalau sudah masuk ke dewasa, udah nggak bisa lagi pakai fase doktrin, tapi sudah masuk ke fase diskusi. Tuh, makanya contoh pendidikan anak, fase kecil, anak-anak kecil yang masih doktrin, contohnya Luqman ya. Luqman pada saat dia ngomong sama anaknya yang kecil itu doktrin tuh, la tusyrik billah, jangan syirik, jangan sombong. Itu anak kecil di situ tuh. 12 tahun ke bawah itu pakai doktrin. Tapi kalau sudah masuk ke fase remaja, contohnya Nabi Ibrahim. Mulai berdiskusi. Karena kalau anak nggak bisa diskusi sama bapaknya, dia akan cari tempat diskusi lain, betul nggak? Hati-hati nih ya, yang punya anak hari ini. Ya, karena kalau merasa dia tidak dapat tempat untuk berdiskusi, dia akan cari tempat lain. Ya, nah pada saat Nabi Ibrahim ngomong sama Ismail, Ismail langsung jawab, silakan, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Nah, ya. Ini awalnya dari situ. Jadi kenapa Allah uji Nabi Ibrahim dengan motong Ismail? Ya karena gara-gara mulut siapa? Ya mulut dia sendiri, Bu. Ya, benar ya? Ya kan? Ya tapi Nabi Ibrahim, Bapak Ibu kalau mau ngomong hati-hati ke depan ya. Bisa suatu saat nanti misalnya diuji nih, ya jangan makan makanan. Kalau mobil Ustadz mau diminta, ya saya kasih. Hati-hati loh, Bu. Iya, suatu saat akan diminta itu. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim kan. Ya Nabi Ibrahim ngomong begitu bukan berarti dia sombong, bukan ya. Tapi dia mau mendeklar kepada malaikat yang bertanya. Jangankan sapi. Anak pun kalau saya punya saya kasihkan. Dan terbukti begitu mimpi dia kasihkan beneran kan. Maka lihat apa jawabannya Allah di ayat 103.
Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, terus 104-nya? Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat baik. Nah, lihat. Nabi Ibrahim membenarkan mimpinya sesuai dengan sumpahnya zaman dulu ya. Tuh, makanya saya mereferensikan Bapak Ibu. Kalaupun hari ini sudah sangat ikhlas, sudah sangat tawadu, sudah sangat tawakal kepada Allah, tetap jaga lisan ya. Ya, kadang-kadang kita suka ketelepasan ya, bapaknya ngomong apapun yang kamu butuh nanti kalau butuh ayah beliin. Hati-hati Pak. Nanti bisa jadi di kemudian hari, entah berapa tahun kemudian diminta pembuktiannya gitu. Ya. Tapi jangan khawatir, semua ujian dari Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, enggak mungkin lebih dari kemampuannya. Ya, ini kisah awalnya bagaimana terjadinya kurban. Ya. Dan di sini membuktikan Nabi Ibrahim berkurban yang terbaik ya. Maka sesuai dengan dalilnya Bapak Ibu. Namanya berkurban harus berkurban yang terbaik. Berjihad di jalan Allah dengan yang terbaik. Makanya lihat jam sholat kita itu kan prime time semua. Kalau pakai jamnya iklan itu kan jam mahal semua, benar enggak? Subuh itu prime time. Zuhur, asar, maghrib apalagi isya itu prime time. Itu kalau pasang iklan di situ mahal sekali. Kita bersedekah sholat saja itu di waktu yang terbaik loh Pak. Sesuai dengan dalilnya. Yang namanya bersedekah, berinfak harus dengan yang terbaik. Surat 2 ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dan hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, lihat. Ayatnya jelas di sini. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibatin, ya. Infakkanlah dari yang terbaik, yang bagus-bagus. Ya, enggak boleh menginfakkan yang jelek-jelek. Yang kamu sendiri kata Allah, wala tayammamul khabisa minhu. Kamu sendiri ngelihatnya udah enggak suka. Ya. Jadi kalau kesimpulannya, kalau kita bersedekah ya harus yang terbaik. Makanya hati-hati kalau di dompet berbaris tuh. Merah, biru, ya kan? Hijau, ungu, coklat, sampai yang abu-abu. Ya kan? Yang disukai yang mana? Yang merah, yang disedekahin yang mana? Abu-abu. Padahal coba perintahnya yang terbaik. Ya. Jadi kalau ada berderet tuh yang baik, yang itu, ya terus kita infakkan yang paling yang abu-abu. Ya kita nggak sesuai dalilnya ya. Tuh. Makanya kata Allah apa Bu? Kita loncat ke surat 3 ayat 92. Surat 3 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, lihat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum disebut berbuat baik kalau belum bersedekah yang terbaik. Ya. Jadi kalau mau bersedekah, berinfak harus yang terbaik. Jangan cari yang sisa. Coba aja kalau ada korban kebakaran, yang dikumpulin baju apa? Baju layak pakai apa baju bekas, baju baru? Harusnya baju baru ya Bu. Saya sering banget nganterin baju layak pakai yang dianterin ke korban kebakaran. Nggak ada yang pakai Pak Haji. Karena mereka sendiri merasa, ya saya emang susah, tapi jangan anggap saya pakai baju rombeng juga gitu loh Pak Haji. Nggak mau pakai Pak, beneran Pak. Menggunung itu baju bekas. Makanya pada akhirnya apa? Pada saat butuh baju nggak usah, duit aja lah gitu. Karena kalau duit kepake sama dia, kalau baju bekas nggak mau pakai Bu. Itulah dia. Ya manusia kan tetap punya ego juga. Kita nggak bisa nyalahin dia. Nggak bisa juga kita ngomong miskin belagu lu. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Itulah. Iya.
Ya. Gitu ya. Jadi yang namanya korban dasar awalnya ke situ. Dan Nabi Ibrahim berkorban yang terbaik. Maka sekarang apa korelasinya dengan korban kita? Ya harus yang terbaik juga. Jangan ngasih yang ya kalau kambing second nggak ada. Jangan yang seadanya gitu loh. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampu yang 4 juta jangan dikurang-kurangin. Kalau mampu yang 5 juta jangan dikurang-kurangin. Ini mampu 5 juta, dibelinya domba yang 900-an. Beli 5 jadinya. Tuh. Karena Rasulullah kan nyontoinnya 1 untuk keluargaku kan begitu kan. Ini kambing 1 untuk keluargaku, 1 untuk umatku. Jadi daripada kambing kecil-kecil 5, lebih baik kambing gede 1 Pak. Tuh, kambing apa tuh, domba apa tuh yang sampai 5 juta harganya. Ya. Tuh. Maka kalau balik lagi ke surat 37 tadi. Ya, tadi kan baru 37, 102, 103, 104 ya. Coba 105-nya. Apa kata Allah? Surat 37, 105-nya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian. 106-nya? Berikutnya. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Terus? 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, lihat tuh. Kata Allah sembelihan yang besar. Jadi kalau mau kurban pakai sembelihan yang besar. Kalau ada dinosaurus Pak. Iya kalau ada. Iya kan? Kalau tuh kuda anil bisa dipotong boleh ya potong lah tuh lah ya. Karena Allah nyuruhnya ke sembelihan yang besar. Contohnya adalah sembelihan yang besar sesuai dengan dalil. Kalau mau berkorban yang terbaik. Dan mohon maaf Ibu. Kita motong anak kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya Bu. Tapi motong pertemuan orang tua dengan anak juga kayaknya berat ya. Ya, Nabi Ibrahim kan motong anaknya Pak, diganti sama kambing. Hari ini orang tua, anak nih umur segini misalnya, dimasukin pondok. Bu, dipotong nggak tuh Bu sebetulnya antara orang tua sama anak? Dipotong, tapi yang dipotong bukan anaknya secara fisik, dipotong kebersamaan antara orang tua sama anak, betul nggak? Itu aja susah apa ringan Bu kira-kira Bu? Berat banget. Saya ngerasain Bu, anak saya nomor 2 waktu mondok Bu, di Bekasi deket untungnya alhamdulillah. Tiap minggu disamperin itu sama istri saya tuh. Coba, saking beratnya dia. Tapi kalau di rumah tiap hari berantem juga. Tapi nggak ketemu seminggu sekali, tiap Sabtu disamperin Pak. Saya bilang ini bayaran sekolah sama biaya jenguknya, mahalan biaya jenguknya. Tuh, kalau jenguk keluar jalan-jalan ke mall, Sumarekon Mall Bekasi itu Pak, jajan apa segala macam. Dihitung-hitung mahalan nggak biaya nemuinnya Pak. Itu kan sama aja kan seperti kita memotong pertemuan antara orang tua sama anak. Itu aja berat Pak. Maka di sini kan ada kiasan dari para ulama kan, al insanu hayawanun natik. Manusia itu kan hewan yang berakal Pak. Jadi kenapa kita disuruh berkurban? Salah satunya adalah membunuh, mengurangi atau memotong hawa nafsu kita. Itu ininya apa? Kiasannya. Filosofisnya. Bukan cuma sekedar beli kambing selesai, tapi kita harus memotong hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu jadi Tuhan kita. Karena ternyata banyak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ada di surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah menguci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah membiarkannya sesat? Nah, udah. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, mengapa kita tidak mengambil pelajaran? Banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kan manusia itu kan punya sikap kebinatangan, betul nggak Pak? Apa kira-kira sikap kebinatangannya? Serakah. Rakus kan? Tuh. Enggak. Iya. Bukan cuma monyet doang sekarang. Ya kan? Tuh. Salah satu sifat kebinatangan manusia kan serakah. Sikut-sikutan gak peduli orang lain. Coba ada sapi sono gak kebagian, dia makan, boro-boro dia bagi-bagikan. Ya, serakah. Berarti kan salah satu serakah itu sebabnya adalah nafsu.
Maka kiasannya kita berkurban adalah memotong hawa nafsu sebetulnya. Membunuh hawa nafsu. Tuh. Jadi kurban itu bukan cuma sekedar beli kambing, dipotong, dimakan, selesai. Tapi bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Terutama hawa nafsu kebinatangan tadi. Rakus, ya kan? Tamak, iri, dengki, dan lain-lain termasuk nafsu kebinatangan dalam bentuk seksual dan lain-lain. Itu kan manusia kan begitu. Kalau perempuan kan kalau binatang kan ketemu betina hajar aja Ibu. Mereka pakai akad nikah nggak ada kan. Nah, salah satu yang harus dikontrol ya itu. Itulah hawa nafsunya yang harus dikendalikan. Maka lihat kata Allah, kalau manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Allah akan membiarkan dia. Meskipun Allah tahu. Kita juga kalau ngelihat orang yang ngikutin hawa nafsu, kita cuekin nggak kira-kira? Iya, cuekin aja. Mau ngapain? Dikasih tahu juga nggak bisa. Makanya Allah bilang, Allah tutup pendengarannya, hatinya, penglihatannya. Makanya kita pun males nasehatin orang yang ngikutin hawa nafsu. Orang dikasih tahu nggak mau denger, dikasih lihat nggak mau lihat, betul nggak Pak? Itulah ciri khas orang yang ngikutin hawa nafsu. Dan hari ini banyak nggak Bu orang yang ngikutin hawa nafsu? Banyak sekali. Tuh, jangankan urusan yang besar-besar, urusan kecil aja pakai hawa nafsu. Saya nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk, misalnya. Ada kalau nggak ada emping nggak bisa makan, coba. Empingnya datangnya belakangan lagi ya. Telat. Ngasih tahu anaknya belum datang bawa emping. Ya artinya mungkin nggak pakai emping nggak seru ya Bu ya. Tapi kan tetap bisa makan kan. Tuh. Itu hawa nafsu. Saya nggak bisa makan kalau nggak ada sambel. Tuh, itu kan hawa nafsu. Kalau orang sekarang berarti beli baju, saya nggak bisa beli baju yang tidak bermerek. Bu, saya juga nggak beli baju KW ya Pak. Saya nggak beli baju KW. Saya lebih baik beli baju lokal tapi original daripada beli baju mahal tapi KW. Karena KW itu hukuman hisapnya ada loh ya Pak. Karena ini jatuhnya penipuan ya. Tuh. Maka saya berhenti beli baju KW, beli sepatu KW. Sepatu saya asli. Kalaupun second lebih baik second KW. Second ori. Lebih baik second ori. Ya kan? Iya. Iya beneran, Pak. Bukan apa-apa. Saya bukan ngelihat mereknya semua. Takut hisapnya aja, Bu. Karena yang kita belikan akan dihisap kan. 5 hal yang akan ditanya sama Allah. La yazulu qadma ibni adama inda rabbihi yaumal qiyamah. Akan ditanya, manusia tidak akan bergerak kakinya di hadapan Allah di hari kiamat. Hatta yus'alu an khamsin. Sampai ditanya tentang 5 hal. Yang pertama an umrihi fima afnahu, pertama umurnya dipakai apa? Wa syababihi fima ablahu, masa mudanya dipakai buat apa juga? Yang ketiga dan keempat ini soal harta. Wa maluhu min aina kasabahu, hartanya dari mana dia dapat? Wa fima anfaqahu, dan kemana dia pakai? Tuh, dari mana dia dapat, kemana dia pakai? Cuma itu aja. Allah nggak tanya banyaknya loh. Ya mau banyak mau sedikit nggak penting. Yang penting tuh dari mana dapatnya dan kemana dipakainya. Maka hati-hati di bagian ini karena semua akan dihisap. Mulai hari ini makanya saya nggak pakai hawa nafsu. Saya nanya nih tadi mau beli tumbler mereknya Cork Cycle ya kan. Murah 250. Saya tanya dulu ori apa KW. Kalau dia jawabnya bukan KW, dia jawabnya mirror. Nih ada jawabannya nih. Iya. Nih. Mirror like ori ya Kak. Ya nggak saya beli, udah Bu kalau gitu. Iya, nggak mau. Kenapa? Karena ini penipuan, Pak. Tuh, secara hukum aja dunia boleh nggak? Nggak boleh kan? Ditangkap kan? Itu ada haki, ada tuh ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan harta dan hawa nafsu, hati-hati. Jadi ini sekilas tentang kurban. Jadi kurban besok silakan, ya kurbanlah yang terbaik. Dan kurban itu simbol, bukan cuma sekedar mengorbankan sapi atau kambing, tapi mengendalikan hawa nafsu. Ya. Manusia punya 2 hawa nafsu loh. Amarah dan lawamah. Amarah itu nafsu yang meledak-ledak keluar, lawamah itu yang cenderung menyesali ke dalam. Kalau ngomel terus kalau marah lalu dia maki-maki, banting piring, ini amarah ya, Pak. Kalau lawamah tuh kalau dia kesel dia masuk kamar diem, nggak mau makan. Ya, sampai depresi bunuh diri itu lawamah. Dua-duanya ada di Quran. Amarah ada di Quran di surat 12 ayat 53, lawamah ada di Quran surat 75 ayat 2.
Tapi dua ini harus dikendalikan jadi satu sifat istimewa yang bisa membawa kita ke surga, yaitu mutmainnah. Ya, amarah, lawamah semua orang punya. Ya. Tapi kita harus mengendalikan ini jadi mutmainnah. Disinilah tugasnya tuh. Nah, itu dia. Yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang mutmainnah. Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti kesimpulannya orang yang hidup dengan hawa nafsu apa-apa marah, masuk surga enggak? Enggak mungkin. Apa-apa orang yang lawamah, masuk kamar, diem, enggak mau makan, dikasih tahu, diajak ngomong enggak mau, Pak. Dikasih emas tetap diterima. Ya kan? Ya kan? Ya. Ini juga nggak akan masuk surga. Hati-hati ya. Amarah, lawamah harus diubah jadi mutmainnah. Nah, ini tentang kurban. Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu. Ada satu kambing itu besar, tapi ada satu kambing yang tidak besar gitu. Sedangkan yang tidak besar ini kita lihat dari matanya dia itu sudah memenuhi syarat. Dari kulitnya, kukunya, atau kesehatannya. Dan sedangkan yang ini besar dan mahal, tapi tidak sesuai dengan yang dianjurkan, itu gimana itu Pak? Ya jelas, yang namanya kurban tetap ada aturannya. Kambingnya harus bagaimana, umurnya harus gimana, Berarti sehat. tidak harus besar Ya. aja gitu ya? Yang artinya begini, kita harus cari kambing, cari hewan kurban yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. Setelah itu cari yang paling baik yang mana. Artinya kita harus memilihnya kan di area-area pilihan yang sudah masuk rukun dan syarat. Tuh. Ya, jangan ngelihatnya di area di luar rukun dan syarat. Ini sesuai rukun dan syarat kecil-kecil nih dibandingkan dengan yang besar tapi tidak masuk rukun dan syarat. Ya, ini tidak apple to apple secara bandingan gitu kan. Makanya dalam muamalah berkurban itu kan muamalah akadnya. Semua tetap harus dilihat dulu rukun dan syaratnya. Tapi sebetulnya kan bukan rukun dan syarat kambingnya sebetulnya Pak. Terbaiknya itu kan bandingannya bukan terhadap kambingnya, tapi terbaiknya sesuai dengan kemampuan terbaik yang kita bisa. Jadi jangan lihat ke kambingnya. Sekarang coba kita hitung dulu nih, kita punya harta berapa bulan ini? Oh saya punya harta 50 juta misalnya. Dan 50 juta itu setelah dihitung kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Karena infak dan sedekah yang utama itu untuk diri sendiri dulu kan. Dari 50 juta itu, diri sendiri itu maksudnya termasuk keluarga dan anak. Hitung dulu kebutuhan utamanya. Kebutuhan makan, bayar sekolah, listrik, bayar rumah kalau memang harus bayar. Baru nanti sisanya, itulah yang diinfakkan. Nah, dari sisa itu berapa angka terbaiknya? Misal kalau kita punya uang 50 juta. Setelah dihitung-hitung buat biaya hidup kebutuhan dasar kita, ternyata 15 juta. Berarti kan sisa uangnya yang bisa diinfakkan 35 juta. Nah dari 35 juta itu kita mau infak terbaik berapa? Infak terbaik minimum itu 2,5%. Paling banyak berapa? 33%, sepertiga yang dicontohkan sama Nabi. Nah kalau misalnya dari 35 juta kita mau infak 10%. 10% udah lebih baik kan dari target minimum kan? Karena minimumnya kan cuma 2,5%. 35 juta kalau 2,5% berapa? Cuma berapa ratus ribu kan? Nah, tapi kalau kita mau ngambil yang 10% itu bagus nggak Bu kira-kira Bu 10%? Bagus banget karena standar minimumnya kan 2,5. Artinya kalau kita mau gimana ya, mau ngegedor arsy-nya Allah, ya jangan yang standar kan? Contoh gini deh Pak. Iya, contoh gini dah contohnya. Kalau kita ke Pak Lurah misalnya gitu ya Bu. Tapi ini contoh yang salah ya, contoh yang salah. Pak Lurah kan harusnya tanda tangan tanpa harus dikasih duit lagi ya. Itu udah harusnya begitu ya. Tapi kalau ternyata kita datang bawa hadiah lebih besar, kira-kira dia duluin yang mana tuh tanda tangan tuh Pak? Iya kan? Gitu kan? Tuh. Iya. Oh tapi ini nggak saya sujud. Ini saya direkam berani ngaku saya. Beneran. Iya. Karena Pak Lurahnya nelpon, Pak ini jiswabnya gimana? Saya langsung tegas bilang, Pak Lurah itu bukan mustahik zakat, infak, sedekah, apalagi wakaf. Tuh. Bapak itu udah kerja dibayar. Bapak bukan mustahik zakat, saya gituin Pak. Waktu saya mau bikin SHM kan harus bikin surat keterangan waris tuh. Tanda tangannya siapa? Lurah. Tuh. Lurahnya lewat kasih pemerintahan bilang, ini jiswabnya gimana Pak? Saya bilang, jiswab apaan Pak? Bapak itu udah digaji. Kalau saya ngasih duit, suap ini nah. Memang suap itu ya Bu, suap itu tidak dosa ya. Iya tidak dosa, tapi langsung masuk neraka. Ya Nabi ngomongnya gitu Pak.
semua orang yang terlibat suap langsung masuk neraka, nggak disebut berdosa lagi. Coba. Tuh. Ya kan? Iya final sudah. Berarti kan nggak perlu dicek, nggak perlu ditanya, nggak perlu dihisap, masuk neraka langsung tuh. Ya. Jadi maksud saya bagaimana? Pada saat kita bersedekah, menyedekahkan harta kita dengan level yang terbaik, kan Allah akan memantau kan istimewanya kita kan. Coba. Nih gini, kita baca dulu surat bahwa Allah itu sibuk. Ibu pernah lihat ayatnya Allah sibuk. Ada di surat 55, surat Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'an. 334 kalau nggak salah. Kalau nggak 33 atau 34. Surat 55 ayat 33 kalau nggak salah. Bukan ya. 29. 55 29. Coba. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia kesibukan. Dia dalam kesibukan. Allah sibuk, Bu. Kalau kita beribadah yang standar, kira-kira kelihatan nggak? Coba kalau misalnya Pak Haji ini punya karyawan 1.000 orang. Ya kan? Insya Allah ya, amin ya. Punya karyawan 1.000 orang. Karyawan yang dikenal sama Pak Haji, kira-kira yang kayak gimana? Nah, ada itu aja. Kalau yang rata-rata air, nggak kenal. Berarti kesimpulannya kalau kita beribadah ke Allah dengan kualitas rata-rata, kalah nggak kita cahayanya sama orang lain? Tuh. Berarti begitu kita bersedekah, levelnya naik dari 2,5% naik jadi 10%, Pak. Kira-kira mengkilap nggak tuh di hadapan Allah nih? Wah, di antara hamba-hambanya yang lain gitu kan? Menyala ya kan? Tuh. Teori logika berpikirnya kan begitu kan? Maka ngitung sedekah terbaik itu bukan ke kumpulan kambing yang kita lihat, ngitungnya ke harta kita yang memang hak disedekahkannya mau sedekah berapa? 2,5% atau paling tinggi 1/3. Rasulullah melarang kok. Utsman bin Affan pengen sedekah 50% aja dilarang, 1/3 aja. Jadi paling banyak Bapak sedekah berapa? 1/3. Jadi kalau punya uang 50 juta, dipotong biaya-biaya kehidupan, lalu sisanya cuma 30 juta, berarti maksimal 10 juta, paling kecil 2,5%-nya, kan gitu ya. 750.000. Kalau 750.000 dapat kambing, Bapak mau sedekah boleh, nggak apa-apa. Tapi istimewa nggak kira-kira di hadapan Allah? Enggak. Iya, iya kan? Tuh. Kalau 10% berarti 3 juta masih dapat lah kambing ya kan? Tuh. Jadi ngitung terbaiknya itu dari situ, Pak. Bukan ngitung terbaik dari kumpulan kambing yang kita cari itu. Makanya ngitung dulu ke harta kita. Jangan lupa ya, dikurangi dulu kebutuhan biaya hidup bulan itu. Tuh. Apalagi kan sekarang pas tanggal 27 ya. Habis gajian banget lah kalau orang kerja mah itu kan. Tuh, habis gajian banget. Nah, ya dihitung. Udah 28. Berarti bisa alasan belum gajian. Gitu ya. Tuh. Ya, jadi kalau kita kan nggak punya gaji ya. Tuh. Tapi nggak punya gaji apa gimana? Apakah nggak mau kurban? Oh, besok tanggal 17 tuh hari terakhir. Iya, potong kuku. Jadi mau kebayang ada duitnya nggak ada duitnya, pokoknya saya nggak potong kuku, nggak potong kumis tuh mulai tanggal segitu. Nah, kalau ya, tanggal 17 hari Senin. Terakhir itu kalau mau gunting kuku hari itu. Besok 17 kapan? Besok Minggu ya, Ahad ya. Berarti besok tuh terakhir potong kuku, potong kumis. Kalau mau potong kumis besok. Potong kuku besok. Tuh. Ustadz saya nggak mau kurban. Bu, kurban nggak kurban urusan ntar. Yang penting kita niat dulu aja. Kalau Allah mampukan, rezekinya ada. Allah rezeki tak terduganya datang, tinggal beli. Iya, bisa nggak masalah. Yang penting udah nggak motong kuku duluan kan. Itu bukti niat kita ngadep ke Allah. Ya Allah saya mau kurban. Meskipun saya belum tahu duitnya ada apa enggak. Tuh. Ya. Istri saya udah bilang, ya kurban apa kagak. Wah ya mau kurban, emang duitnya ada. Bayaran sekolah aja belum. Ntar Allah kasih, dah gitu aja Bu. Kalau dikasih kita kurban, kalau nggak dikasih gimana? Nangis aja sama Allah, ya Allah kok belum dikasih kurban. Iya gitu aja. Karena di surat At-Taubah ya Bu. Tapi saya lupa ayat berapa ya. Ada orang-orang yang nggak bisa ikut berperang lalu kembali dengan nangis. Itu kata Allah pahalanya besar sekali. 84 atau 82 lah, 80-an lah ayatnya. Tuh. Atau 90-an ya. Tuh. Jadi kalau nggak bisa berkurban, Allah takdirkan belum bisa berkurban, ya nangis saja. Di sajadah nangis, ya Allah pengen saya kurban.
Tapi kan kurban perasaan ke Allah kan nggak apa-apa Bu, ya nggak? Kalau kurban perasaan ke manusia nggak boleh. Gitu ya, jadi ngitung terbaiknya dari situ. Sip. Banyak masyarakat yang menyebutkan kurban itu menjadi kendaraan di surga gitu. Iya. Itu ada dalilnya apa enggak? Ada, itu ada hadisnya Bu. Salah satu yang disebut sama Rasulullah, kurban yang kita kurbankan itu, hewan kurban yang kita kurbankan itu menjadi hewan tunggangan saat melintas Sirat. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kesohihan hadisnya ya. Tuh. Tapi kalau untuk jadi semangat buat beribadah, hadis ini boleh dipakai. Gitu. Ya. Tadi yang tadi 992 Ustaz. 992 ya Bu ya? Iya. Ada orang-orang yang nggak bisa ikut perang lalu dia nangis ya, iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya, ini buat anak-anak. Anak-anak ini kan sebaiknya umpamanya nih anak saya nih ada yang laki, ada yang perempuan. Kalau laki udah ketahuan. Kalau yang umpamanya yang anak perempuan, dia mau berkorban, itu apakah ada untuk kalau laki-laki pahalanya ke kedua orang tuanya naik ke atas itu ya, turun ke bawah, ke samping, ke kiri kanan ya Ustadz ya. Kalau untuk anak perempuan berkorban, apakah dia ada untuk ke anaknya atau ke ibunya atau ke itu gimana Ustadz? Ya, ini pertanyaan ini ada korelasinya dengan waladun solihun ya Bu ya, anak yang mendoakan. Maka disebutnya kan waladun, anak laki-laki kan. Bu, waladun itu tuh sebetulnya anak secara umum, bukan identik dengan anak laki-laki saja. Jadi yang namanya orang tua kalau dia punya anak laki dan punya anak perempuan, kedua-duanya berbuat baik, orang tuanya sudah ngajarin untuk berbuat baik dan dipraktekkan sama anaknya, nggak ada peduli laki dan perempuan, tetap akan mengalir pahalanya, sama semua. Makanya ada ayat-ayat yang Allah bilang, barang siapa yang berbuat amal soleh, baik laki maupun perempuan, ada kan tadi surat 4 124 ayatnya juga gitu tuh. Allah nggak akan lihat dia laki atau perempuan, semuanya akan dapat hitungan yang sama. Tuh. Jadi tidak ada hitungan yang beda. Kalau anak laki ngalir ya sama, anak perempuan juga sama. Tuh. Bahkan khusus anak perempuan ini ada keistimewaan tambahan ya. Seorang ayah yang mampu menjaga anaknya tetap suci sampai dia menjadi istri dari suaminya, maka Allah akan jamin surga buat ayahnya, buat ayah ibunya. Anak perempuan bisa jadi perisai dari api neraka soalnya. Ini lebih istimewa lagi. Tuh, kenapa? Karena ngedidik anak perempuan kan susah. Ya apalagi zaman sekarang, Bu. Tuh. Ya. Zaman sekarang susah banget tuh. Ya. Tuh. Gitu ya. Bukan berarti anak laki-laki nggak jadi perisai api neraka, tetap bisa juga. Tuh. Ya. Tuh. Jadi anak perempuan memang dikasih derajat lebih. Gitu. Ya Ustadz, satu lagi Ustadz. Masalah pembagian daging kurban. Iya. Nah kan kita ini kita berkorban, umpamanya saya di sini berkorban. Nah untuk pembagiannya seperti apa Ustadz? Ya. Pembagian daging kurban itu satu Bu. Yang namanya daging kurban, hewan kurban itu semaksimal mungkin dibagi semua ya sebetulnya. Yang berkurban boleh makan sedikit. Artinya jangan juga pesen pahanya buat saya, sebetulnya nggak boleh itu ya. Memang mayoritas harusnya diserahkan namanya kurban. Beda dengan akikah. Kalau akikah mayoritas dimakan, sebagian dibagikan. Gitu. Yang kedua, pembagiannya memang harus dibagikan ke mustahik sodako. Bukan mustahik zakat, mustahik sodako. Jadi secara umum lebih bebas lagi. Kalau zakat kan terbatas 8 asnaf harus ke situ. Kalau sodako bebas. Warga yang non muslim tetangga boleh dibagi nggak Bang? Boleh, nggak apa-apa. Itu bukti bahwa orang Islam itu baik sama tetangganya gitu. Jadi kalau korban di sini, musola di sini yang mengelola harusnya sekomplek dapat semua. Mau kaya mau miskin dapat semua tuh harusnya gitu. Karena nggak ngelihat di situnya. Kalau mereka nggak mau nerima nggak apa-apa. Yang penting dianterin dulu. Meskipun utamanya tetap buat fakir miskin. Tapi sebaiknya sih satu komplek harusnya kebagian. Tanda orang Islam itu kan berbuat baik sama tetangga ya. Surat 4 ayat 36 itu kan bahwa
wabil walidaini ihsana wabizil qurba wal yatama wal masakini wal jari jil qurba wal jaril junubi kan. Tuh, gitu. Nah, porsi pembagiannya ya itu sih tinggal disesuaikan dengan jumlah penerima sama banyaknya daging, tidak ada aturan. Cuma yang pasti Bu, tukang potong itu dibayar bukan dari daging, nggak boleh karena akadnya ijaroh. Yang namanya akad ijaroh itu dibayar dengan bayaran yang jelas. Nggak boleh dibayar dengan kepala kambing, itu bukan hak dia. Dia itu dibayar dengan satu kambing berapa? 200.000, ya itulah bayaran dia. Satu kambing 200.000, satu sapi berapa? 1 juta, ya itulah bayarannya dia. Tuh, dari motong sampai bersihin. Kalau dikasih hadiah kulit itu lain lagi ya, hadiah namanya. Tuh, karena hadiahnya kan kalau kulitnya kan nggak dimakan sama kita kan, sama orang-orang. Jadi kalau diserahkan ke dia kulitnya, lalu dia jual dijadiin beduk, ya itu urusan dia, nggak apa-apa. Nah itu yang harus dipahami adalah ijaroh tukang potongnya. Jangan sampai ijarohnya itu ngambil hak daging potongnya. Tapi dia dapat jatah 1 bungkus, boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Ya, yang jelas itu bukan bayarannya dia. Ya, sip. Nah, kalau udah, ya ada. Yang saya dapat gitu Ustadz, penyembelih itu umpamanya saya kurban, saya dapat 1/3. Nanti untuk kerabat dapat 1/3. Nah sisanya itu baru diserahkan kepada pengurus untuk dibagikan ke masyarakat umum. Nah itu mungkin saya minta penjelasan kembali gitu Ustadz. Yang saya tahu fikihnya seperti itu. Ya, fikih ini kan luas ya Bu ya. Ada fikih yang kayak gitu ya, kalau memang ikutin mazhab seperti itu ya silakan aja. Karena fikih ini kan minimum kita kan ada 4 nih mazhabnya ya tentang fikih ini. Ya. Fikih yang saya pahami memang orang yang berkurban dikasih bagiannya. Ya sudah, itu bagiannya. Tapi tidak diharuskan 1/3. Tapi kalau pakai mazhab yang lain memang ada mazhab yang 1/3. Nah, di situ ada kerabat lagi 1/3. Jadi 2/3 dong, ya kan? Nah, sebetulnya cuma 1/3 itu karena mazhab lain ya, karena saya kurang paham nih mazhab yang lain, saya kurang paham nih, makanya saya tidak mengomentari situ. Kalau memang ada mazhab lain dengan fikih kayak gitu ya silakan aja. Karena kalau fikih yang saya pelajari untuk kurban memang bukan dihitung 1/3 atau 2/3 buat dia dan kerabatnya, tidak. Mayoritas diserahkan, sedikit aja yang dia boleh makan. Tidak ada batasan harus 1/3 maksimal gitu. Kan mazhab ada 4 tuh. Kalau saya pakainya kan fikih Syafi'i sekarang. Iya, kalau yang lain Hambali, Maliki, Hanafi, wallahu alam saya kurang paham karena umumnya kita di masjid-masjid kan pakai mazhab Syafi'i ini. Tuh. Untuk pembagiannya, makanya orang yang berkurban paling dijanjinya cuma 1 kan, pahanya aja 1 gitu kan. Tuh, 1 kaki paha. Nah, kenapa? Karena 1 kaki paha itu kan bukan 1/3 kan. Nah, kalau ibu pakai 1/3 belum tentu juga. Iya, ya 1/4 kalau dihitung dari kakinya doang 4 ya kan, ya kan. Tuh. Ya, gitu. Tapi kalau ibu memang pakai mazhab yang 1/3 ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Toh ada juga ulama yang membolehkan begitu kan, gitu. Ya. Tapi abdolnya memang mayoritas diserahkan.